Selamat pagi anak-anak. Shalom. Tetap semangat ya. Semoga kabar kalian hari ini lebih indah dari hari yang kemarin. Baik, kita akan membahas pelajaran PPKN tentang wawasan Nusantara. Mari kita ikuti pembelajaran ini. Sebelumnya kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh salah satu temanmu. Juga akan dilanjutkan bacaan visi misi SD Katolik Santo Yusuf Tropodo. Selamat belajar, selamat mengikuti, tetap semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, saya bersyukur atas berkat-Mu bagiku. Sekarang saya ingin belajar. Berkatilah saya agar bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya. Dengan beribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan segala aspek perbedaan yang ada. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi. Yang pertama, yaitu berdasarkan arti klasiknya, yaitu memusatkan perhatian pada wilayah lautan, sedangkan arti pengembangannya yaitu melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara memiliki 2 bentuk komponen dasar. Yang pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Ketiga adalah unsur tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara dibagi menjadi 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam itu, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus dapat memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika.
Arah pandang keluar ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan. Kedudukan wawasan Nusantara. Pertama adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kedudukan yang kedua yaitu wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Oke anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Semoga menyenangkan. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dan jangan lupa nanti mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu kirimkan di dalam Google Classroom. Kalian perhatikan perintahnya, kemudian teliti dulu sebelum dikirim. Kita akan mengakhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh temanmu. Semoga kalian hari ini lebih bersemangat di dalam belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Doa sesudah belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.